autopsi. Jadi harus diberikan jedanya. Kayak omeprazol sama supralfat atau omeprazol sama antasida. Omeprazol diminumnya misal 30 menit sebelum makan. Maka antasida diminumnya 2 jam sesudah makan. Atau kalau mau sebelum semua ya jedanya 2 jam. Omeprazol 2 jam, kemudian antasida juga 2 jam sebelum makan. Kayak gitu. Intinya jeda antara dua obat ini adalah 2 jam. Yaitu kenapa 2 jam? Karena 2 jam itu adalah waktu pengosongan lambung. Jadi waktu yang dibutuhkan lambung untuk mengosongkan isinya. Gitu. Gimana? Kak, maaf aku mau mastiin, soalnya tadi agak kelewat. Kalau misalnya yang buat first line terapi atau yang intermittent ini, boleh gitu langsung dikombinasiin aja antasida sama H2RA-nya, nggak harus misalnya antasida aja atau H2RA-nya aja gitu ya, Kak? Iya, bisa. Dan atau bisa monoterapi, bisa langsung kombinasi. Oh. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Udah ya? Ada lagi? Pertanyaan terakhir. Boleh. Nggak apa-apa, lanjut lagi. Pastikan saja, Kak. Kan tadi dia yang bertanya terkait yang misalnya kan lini pertama, yang intermittent. Katanya tadi yang tentang bisa langsung lansoprazol, kan lansoprazol itu dia masuk kategori untuk line kedua. Iya, GERD. benar. Nah, tadi katanya bilang sayang kalau langsung lansoprazol. Takutnya tidak berfungsi lagi kalau di GERD. Jadi untuk obat yang sifatnya resistensi bukan hanya ke antibiotik saja, Kak, tetapi semua obat itu bisa mengalami resistensi kayak itu. Iya, karena itu kan resistensi itu kan tergantung respon tubuh ya. Respon tubuh kalau dia itu udah terakumulasi beberapa obat, ketika nanti muncul obat lagi dengan potensi yang lebih rendah, otomatis tubuh itu udah nggak ngerespon lagi, gitu. Jadi tergantung dengan respon tubuhnya masing-masing. Ada yang kayak misal dia pakai antasida aja udah cukup, ada yang pakai antasida plus ranitidin baru cukup, ada yang nggak bisa sama sekali tuh pakai antasida, nggak ngefek sama sekali itu, karena tergantung keparahan juga, keparahan, kebiasaan, kemudian kondisi dari tubuh tersebut juga bisa berpengaruh, gitu. Oh, jadi mirip dong, Kak. Misalnya ada obat yang kita konsumsi, tapi lama-kelamaan karena keseringan, itu efek obatnya itu menurun. Iya, karena tubuh itu memiliki mekanisme kompensasi sendiri. Jadi lama-kelamaan kayak nggak ngefek nih, akhirnya ditingkatkan dosis deh, atau ganti obat lagi, kayak gitu. Jadi iya, jadi oleh karena itu kalau misal ada gejala dan kita membutuhkan obat karena mengganggu produktivitas gitu ya, maka pilihlah dosis paling rendah dulu dan juga potensi paling rendah. Biar tubuh itu punya kompensasi dengan dosis rendah dan potensi rendah udah bisa berefek. Gitu. Tapi kalau kita langsung tembak dengan dosis tinggi dan potensi yang tinggi, kita nanti balik ke yang potensi rendah, itu udah nggak bisa lagi tuh. Sayang banget kayak gitu. Gitu. Ditambah lagi ada guideline seperti ini, berarti kan ya mau nggak mau kita harus sesuai dengan guideline ini kan, secara teoritis maupun secara prakteknya. Gitu. Oke? Aman? Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan GERD sama PUD-nya. Ya, tadi kita udah bahas, ini adalah sebuah catatan khusus biar teman-teman nggak bingung lagi. Jadi definisinya tentunya berbeda ya. Kalau PUD itu ada luka terbuka atau ulkus yang terbentuk di lapisan lambung ataupun duodenum. Sedangkan kalau GERD itu karena adanya aliran balik atau reflux isi lambung ke esofagus karena adanya apa tadi? Faktor penyebabnya karena adanya lesnya ini tidak berfungsi dengan baik karena adanya tekanan dari asam lambungnya. Etiologinya bisa terjadi karena infeksi bakteri H. pylori, terus kemudian NSAID sama tadi ada stress ulcer disease atau SRMD. Kalau yang GERD itu kegagalan fungsi les yang memungkinkan asam kembali ke esofagus, gitu ya. Jadi ini pakainya kayak terapi PPI dan lain sebagainya, tapi kalau PUD pakainya antibiotik.
Lokasi kerusakan, kalau yang PUD itu mukosa lambung atau duodenum, kalau yang GERD itu mukosa esofagus. Gejala khasnya kalau PUD itu nyeri perut atau ulu hati yang terlokalisasi. Jadi ada di mana sih sakitnya, perihnya di lambung atau gimana gitu. Kalau yang GERD, dia itu ciri khususnya adalah rasa terbakar di dada dan regurgitasi asam, kayak kita menelan asam lagi kayak gitu. Udah kayak asamnya itu masuk ke kerongkongan kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak asam banget. Terus hubungan dengan makanan, kalau ulkus duodenum itu ketika ada ulkus kemudian dikasih makanan itu bisa membaik dengan makanan. Tapi kalau gaster dia malah lebih parah. Terus kalau nyeri memburuk, kalau yang GERD itu memburuk setelah makan besar, terus dia bisa membungkuk atau berbaring. Jadi nggak bisa berdiri sampai seperti itu karena lesnya itu tidak bisa menutup lambungnya itu dengan sempurna. Gitu. Terus ini diagnosisnya bisa menggunakan endoskopi. Jadi harus dilihat endoskopi sebagai penegakan secara tegak diagnosis GERD ataupun PUD. Gitu. Nah, ini untuk JAPIN, jalan pintas berteman untuk terapi GERD dan PUD ya. Situasi klinisnya, kalau untuk kontrol asam maksimal dan penyembuhan 4-8 minggu, itu adalah menggunakan PPI dengan dosis penuh. Tapi kalau pereda cepat untuk meredakan saat terjadi heartburn akut, lagi serangan, intinya lagi serangan gitu ya. Serangan apapun, saat itu lagi parah banget, lagi sakit banget, perih banget lambungnya, maka langsung dikasih antasida atau alginat. Ya, jadi nggak usah nunggu apapun, pokoknya kalau perih lambung, langsung dikasih antasida untuk mengatasi nyerinya itu. Yang penting nyerinya terobati dulu, seperti itu. Kemudian untuk mengontrol gejala GERD ringan atau gejala malam hari bisa menggunakan H2RA. Oh, ini kok perihku tuh waktu malam hari aja ya. Nah, itu bisa diatasi menggunakan ranitidin karena dia memiliki efektivitas yang cukup untuk serangan asam lambung secara nokturnal atau pada malam hari. Untuk eradikasi H. pylori, ada infeksi H. pylori, maka diberikan PPI dan juga antibiotik ya. Plus antibiotik untuk mengatasi bakterinya itu. Kemudian untuk perlindungan lokal, ulkus aktif, jadi udah ada nih, pasiennya itu mengalami ulkus aktif atau ulcerasi, maka diberikan sukralfat secara lokal juga. Terus kalau profilaksis ulkus akibat OAINS atau obat NSAID, itu bisa diberikan PPI. Misal kayak pasien itu lagi rawat inap ya, mau nggak mau harus diberikan ketorolak karena dia misal kecelakaan yang mana dia butuh ketorolak. Nah, untuk ketorolak kemudian dia itu punya riwayat lambung tuh, riwayat penyakit lambung berdasarkan asesmennya. Maka bisa diberikan omeprazol plus ketorolak. Jadi sebagai profilaksis dari ketorolaknya tersebut. Gitu. Tapi dosisnya rendah atau bisa misoprostol jika PPI dikontraindikasikan. Jadi misoprostol tadi tuh fungsinya sebagai apa, teman-teman? Misoprostol tadi analog? Prostaglandin. Oke, analog prostaglandin yang memiliki fungsi sebagai apa? Melindungi lambung. Oke, melindungi lambung. Oke, mukoprotektan juga, benar. Terus tadi metoclopramid, tadi yang tanya, metoclopramid tadi pada pasien GERD tadi mekanismenya gimana jadinya tuh? Untuk mempercepat pengosongan lambung. Kenapa lambungnya kok segera dipercepat? Biar Pengosongannya. obatnya cepat berfungsi karena cepat kosong. Gimana Oke, ya? biar tidak terjadi apa? Kalau ada makanan otomatis kena serangan GERD, alhasil apa tuh? Muntah, Kak. Iya, muntah. Jadi metoclopramid fungsinya sebagai Anti muntah. Antiemetik. antiemetik dan metoclopramid fungsinya sebagai antiemetik dan
prokinetik yang diberikan pada pasien GERD. Pada pasien GERD, dia mencegah muntah sama juga sebagai prokinetik, yaitu mempercepat pengosongan lambung. Sehingga ketika lambungnya itu udah nggak ada isinya, maka apa yang akan direflukskan, apa yang akan dikembalikan lagi ke kerongkongan kalau di lambung udah nggak ada apa-apa. Gitu ya logikanya. Oke? Dari sini aman? Kak, mau bertanya, Kak, satu lagi. Boleh. Boleh. Tadi kan yang kesimpulan tuh ada yang malam hari pakai H2R ya. Nah, ini emang kenapa? Maksudnya tuh emang di malam hari tubuh ngeluarin apa? Terus apakah ada kaitannya dengan bergadang? Soalnya kan kadang ada orang tuh suka bilang jangan sering bergadang, nanti jadi sakit lambung atau rumahnya kumat. Nah, itu gimana sih Kak mekanismenya? Apakah ada hubungannya sama yang ini? Yang barusan Kak Anggun jelasin atau gimana? Oke. Memang ada kaitannya ya untuk H2RA itu karena biasanya terjadi apa namanya? Kerasa nggak sih kalau malam hari itu kita lebih cepat lapar, ya nggak? Nah, di situ terjadi apa namanya pelepasan ini tadi. Mana tadi? Ini. Nah, histamin ini. Dia fungsinya kan di sini kan reseptor histamin 2 pada sel parietal. Jadi, H2RA atau histamin reseptor antagonis itu dia itu efektif untuk menekan produksi asam lambung pada saat malam hari. Bahkan PPI pun apa namanya dia itu nggak sebaik H2RA kalau digunakan atau untuk mengendalikan asam lambung pada malam hari. Karena apa? Karena yang berperan adalah reseptor histaminnya. Jadi peran histamin di malam hari itu sangat apa namanya sangat besar ya. Jadi dia akan mempercepat produksi asam lambung. Nah, yang berperan di situ adalah reseptor histaminnya ini. Gitu. Reseptor histamin ini nanti dia akan berikatan pada sel parietal, kemudian akan menyebabkan pompa protonnya ini, menyebabkan pelepasan pompa itu. Jadi histamin yang histamin 2 itu pada malam hari itu dia diproduksi lebih banyak dibandingkan dengan faktor pemicu yang lain. Kemudian histamin atau antagonis histamin 2 itu juga bekerja memblokir reseptor histamin itu tuh lebih reversibel. Ya, jadi lebih reversibel. Jadi dia nanti akan mengurangi asam lambung itu pada saat kalau malam hari itu kan kita nggak terisi makanan apapun. Nah, pada saat basal atau dalam kondisi tidak terisi makanan apapun. Kayak gitu. Terus karena dia memiliki durasi aksi yang lebih panjang dibandingkan antasida sebagai kontrol yang apa namanya ringan ataupun belum tegak diagnosis GERD, dia juga memberikan efek yang stabil pada malam hari dibandingkan dengan antasida ataupun golongan PPI. Kalau PPI bagusnya diminum pada pagi hari. Kalau yang H2RA bagusnya diminum pada malam hari. Kayak gitu. Oke, dari sini aman nggak? Jadi perannya dari histaminnya itu ketika malam hari itu pelepasan histamin itu jauh lebih banyak dibandingkan dari yang sebelum kayak siang ataupun pagi. Gitu, Kak. Oke, ada lagi? Izin diterima? Kak, untuk Boleh. memastikan aja. Tadi kan PUD itu disebabkan karena bakteri H. pylori. Kalau misalnya pas dicek ternyata negatif karena bakteri, itu dikasihnya PPI atau antacid? PPI. Oke. Oke, Kak. Oke. Tapi kalau misal dia udah misal di soal itu tulisannya dia udah sakit yang sangat-sangat sakit gitu ya, maka langsung diberikan antasida dengan efek yang lebih cepat. Onset yang lebih cepat, sorry.
Oke, Kak. Oke ya, aman dari sini? Kak, izin bertanya boleh? Boleh, silahkan. Kan GERD ada yang anxiety ya, Kak? GERD, ya. heeh. Itu berarti obat-obatannya sama yang Kakak tadi sebutin atau ada yang beda? Ada tambahan lagi pastinya untuk mengatasi ansietasnya. Ya kan? Pertanyaan gimana sih? Ansietas kan? Iya, Kak, iya, Kak. Jadi tetap ada obat-obatan depresi. Jadi ansietas itu kan memicu stres ya. Stres itu memicu pelepasan asam lambung sehingga bisa menyebabkan kondisi GERD juga. Kayak gitu. Karena tidak ada luka di situ. Nah, maka obat GERD itu juga diberikan untuk mengatasi pelepasan asam lambungnya yang berlebihan. Tapi kita juga harus memberikan rekomendasi kepada dokter terkait dengan akar permasalahannya itu di ansietasnya. Maka ya diberikan obat-obatan ansietas juga untuk mengatasi pasien tersebut seperti itu. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kak, mau nanya Kak. Boleh. Tadi itu untuk ulkus duodenum kok bisa kalau makan malah membaik ya Kak? Ulkus duodenum. Ulkus duodenum. Coba kita cek lagi ya. Ulkus duodenum itu di sini kan berarti ulcernya. Oh iya. Kenapa dengan makanan itu membaik? Tadi dengan makanan membaik ya. Terus ada gastric ulcer, ketika dengan makanan itu dia membaik nggak kalau gastric ulcer? Enggak. Memburuk, Kak. Kira-kira kenapa tuh? Nih. Kira-kira kenapa? Ulkus gaster nyerinya memburuk, kalau duodenum dia membaik. Kira-kira kenapa? Nih aku coba zoom gambarnya. Nih. Kenapa tuh? Coba mari kita pelajari teka-teki ini. Karena Kenapa kan gitu? kalau gastric ulcer itu kan dia sudah ada luka, Kak. Jadi makanya kalau ada makanan mungkin dia tambah buruk. Ini duodenum juga ada luka ulcer. Oh, ulcer juga deh. Iya, kenapa? Karena di sini masih ada asam lambungnya, teman-teman. Jadi ketika bayangin kalau teman-teman asam lambungnya itu meningkat gitu ya, terus makan, apakah kondisinya akan membaik atau semakin parah? Ya, karena di sini masih ada kaitannya dengan asam lambung. Di sini kan batasnya, batas kekuasaan asam lambung tuh gini. Sehingga di sini udah perih karena ada ulcer ditambah dengan adanya asam lambung, ditambah lagi dengan adanya makanan, yang mana ketika makanan muncul, produksi asam lambung juga akan meningkat lagi. Kalau duodenal ulcer, ketika ada makanan dia membaik, kenapa? Karena di sini ulcernya itu ada luka, tapi tidak ada pengaruh dari si asam lambungnya itu, gitu. Jadi ketika ada makanan, dia malah membaik dibandingkan dengan yang gastric ulcer, kayak gitu. Oh, oke Jadi Kak. ada pengaruhnya asam lambung, cuma nggak separah ketika di gastrik di sini, ketika di dalam lambungnya ini, gitu Kak. Oh, oke. Makasih Kak. Oke, ada lagi? Mau nanya, Boleh? kan balik lagi ya Kak yang tadi malam hari itu kambuh. Bisa nggak sih Kak kalau terjadinya tuh di pagi hari kayak misalkan jam 4 atau jam menjelang subuh gitu. Kira-kira tuh penyebabnya apa ya Kak? Atau mungkin bisa jadi karena misalkan punya kebiasaan puasa gitu. Jadi kan kalau puasa kadang makan dulu kan. Nah, katanya kalau misalkan tubuh itu tuh punya alarm makannya gitu. Jadi otomatis HCl tuh keluar di jam-jam yang kita biasa makan. Nah, kalau misalkan serangannya terjadi di pagi hari itu lebih baik diobati apa enggak ya Kak? Dalam kondisi dia tuh misalkan nggak puasa kayak gitu. Kalau diobati atau tidak itu kan tergantung dengan, kalau misal secara praktek, secara soal teoritis ya itu ya tetap diobati gitu ya, tergantung dengan gejala yang dialami. Tapi kalau secara praktek atau secara yang ada di lapangan, obat atau tidak diobati itu tergantung dari mengganggu atau tidak kondisi tersebut terhadap produktivitasnya. Misal kalau pagi hari perih-perih dikit aja tapi nggak mengganggu sama sekali, ya udah nggak usah diobatin aja. Tapi kalau mengganggu banget, maka bisa diatasi menggunakan obat-obatan kayak antasida ataupun H2RA seperti itu. Jadi kalau secara teoritis kita ikuti guideline aja gitu ya.
Tapi kalau secara praktek atau secara teman-teman praktek di apotik misal atau kerja di apotik, kerja di rumah sakit ya disesuaikan dengan kondisi atau gejala pasien, apakah mengganggu atau enggak kayak gitu. Gitu, Kak. Gimana? Kalau diobati, kalau secara teoritis dengan gejala seperti itu ya diobati kayak gitu. Gimana? Ada lagi? Kak, mau bertanya, Kak. Boleh. Misalnya kayak gini, dia siangnya kan itu dia suka makan yang asam, tapi pas malamnya mungkin lambungnya agak perih, muntah, tapi berbarengan dengan darah. Itu biasanya ditambah sakit kepala. Biasanya itu untuk penanganannya itu obat apa dikasih, Kak? Kalau yang muntahnya itu sampai keluar darah. Lansoprazol bisa pakai PPI dulu untuk mengatasi hal tersebut karena kan maksudnya belum sampai pendarahan lambung. Pendarahan lambung itu dilihat dari apa namanya muntahnya itu muntah hitam karena udah bercampur dengan darah, terus atau fesesnya feses hitam kayak gitu. Nah kalau seperti itu langsung mengacu ke somatostatin tadi. Tapi kalau belum sampai pada tahap kondisi fesesnya berwarna hitam, bisa menggunakan lansoprazol atau omeprazol atau golongan PPI karena itu juga memiliki efek untuk hematemesis atau kondisi muntah darah kayak gitu. Oke, baik, Kak. Oke, lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ke pembahasan pretest terlebih dahulu. Yuk, coba kita